Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Ananda Putra dengan NIM 220890006. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di mata kuliah olahraga kebugaran. Baiklah, masuk saja ke materi pertama, yaitu sistem energi olahraga kebugaran. Sistem energi olahraga merujuk pada cara tubuh menghasilkan dan menggunakan energi untuk mendukung aktivitas fisik dalam olahraga dan kebugaran. Pemahaman tentang sistem energi sangat penting karena mempengaruhi performa atlet dan efektivitas latihan. Jenis-jenis sistem energi. Yang pertama itu ada sistem fosfagen, energi cepat dan singkat. Sumber energi ATP dan kreatin fosfat yang sudah tersimpan di otot. Durasi 0 sampai 10 detik. Ciri khas: tidak memerlukan oksigen, anaerobik, menghasilkan energi sangat cepat tetapi dalam jumlah yang terbatas. Yang kedua yaitu adalah sistem glikolitik, anaerobik, energi sedang, sumber energi karbohidrat tanpa menggunakan oksigen, durasi 10 detik sampai 2 menit. Ciri khas: cepat menghasilkan energi tetapi menghasilkan asam laktat yang dapat menyebabkan kelelahan otot. Selanjutnya ada sistem oksidatif, aerobik, energi jangka panjang, sumber energi karbohidrat dan lemak menggunakan oksigen, durasi lebih dari 2 menit. Ciri khas: produksi energi lebih lambat tetapi berkelanjutan dan efisien untuk aktivitas daya tahan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen olahraga kebugaran. Yang pertama ada kekuatan, strength, kemampuan otot untuk mengarahkan tenaga maksimal dalam sekali usaha. Contoh latihan: angkat beban, push up, dan plank. Yang kedua yaitu ada daya tahan otot, kemampuan otot bekerja dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan. Contoh latihan sit up, squat, dan wall sit. Yang selanjutnya itu daya tahan kardiovaskular, kemampuan jantung paru dan pembuluh darah dalam mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Contoh latihan lari, berenang, bersepeda. Selanjutnya itu fleksibilitas, kemampuan sendi dan otot bergerak dalam rentang gerak yang optimal. Contoh latihan stretching, yoga, dinamik, warm-up. Selanjutnya itu komposisi tubuh, perbandingan antara massa lemak dan massa tanpa lemak dalam tubuh, dipengaruhi oleh pola makanan dan efek aktivitas fisik dan metabolisme. Selanjutnya yaitu jenis-jenis olahraga untuk kebugaran sesuai tingkat usia. Yang pertama itu anak-anak 5 sampai 12 tahun. Contoh olahraganya yaitu lari dan lompat, renang, bersepeda, senam gimnastik. Selanjutnya itu remaja 13 sampai 18 tahun. Contoh olahraganya itu olahraga kardiovaskular seperti lari, berenang, bersepeda, meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Selanjutnya latihan kekuatan seperti body weight training, push up, sit up, dan squat. Selanjutnya itu olahraga tim dan individu seperti futsal, tenis, voli, atau bela diri. Selanjutnya itu dewasa dari umur 19 sampai 35 tahun. Contoh olahraganya itu latihan kardio intensitas sedang dan tinggi seperti lari, bersepeda, latihan kekuatan, angkat beban, dan resistance training yang menjaga massa otot. Olahraga rekreasinya seperti hiking, tenis, bulu tangkis, atau berenang. Latihan fleksibilitas relaksasi, yoga, atau stretching untuk mengurangi dan mencegah cedera. Selanjutnya itu usia parubaya 36 sampai 50 tahun. Yang pertama itu fokus menjaga otot dan fasilitas kesehatan jantung. Latihan kardiovaskular, jalan cepat, jogging ringan, berenang atau bersepeda. Latihan kekuatan, angkat beban ringan hingga sedang untuk mencegah kehilangan massa otot. Latihan fleksibilitas, yoga, pilates, atau stretching untuk mobilitas sendi. Olahraga rekreasi, golf, tenis, hiking, dan tetap aktif tanpa tekanan pada sendi. Lansia 51 tahun ke atas. Fokusnya itu menjaga keseimbangan, fleksibilitas, dan kesehatan jantung tanpa membebani sendi. Jalan santai, jalan cepat, aman untuk jantung dan sendi. Senam lansia atau tai chi, meningkatkan keseimbangan, mencegah risiko jatuh. Bersepeda tatis atau air walker. Latihan kardio dengan dampak rendah pada sendi. Selanjutnya itu latihan kekuatan ringan menggunakan resistance band atau beban kecil untuk menjaga massa otot. Yoga atau stretching membantu fleksibilitas dan mengurangi nyeri sendi. Selanjutnya itu ada prinsip olahraga kebugaran.
Satu, prinsip spesifitas. Latihan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Contohnya jika meningkatkan daya tahan, latihan kardio seperti lari atau bersepeda. Jika ingin membangun kekuatan, fokus pada latihan beban. Selanjutnya itu prinsip beban bertahap. Untuk meningkatkan kebugaran, intensitas latihan harus ditingkatkan secara bertahap. Contoh, jika awal beban 5 kilo terasa ringan, tingkatkan menjadi 7 kilo setelah beberapa minggu. Selanjutnya yaitu prinsip konsistensi. Latihan harus dilakukan secara teratur dan mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya, olahraga 3-5 kali per minggu. Lebih efektivitas dibandingkan latihan berat tetapi dilakukan sekali. Selanjutnya, prinsip variasi. Mengganti jenis latihan yang menghindari kebosanan dan meningkatkan performa. Contohnya, jika biasanya berlari, cobalah bersepeda atau berenang. Selanjutnya itu prinsip pemulihan atau recovery. Tubuh membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan diri setelah latihan. Contoh, jika melatih otot yang sama setiap hari, beri jeda 24-48 jam sebelum melatih kelompok yang sama lagi. Selanjutnya, prinsip individualisasi. Setiap orang memiliki tingkat kebugaran dan kemampuan yang berbeda, jadi latihan harus disesuaikan. Contoh, program latihan pemula akan berbeda dengan atlet profesional. Selanjutnya, prinsip reversibilitas. Jika berhenti berolahraga, kebugaran tubuh akan menurun. Contoh, jika tidak berlatih selama beberapa minggu, daya tahan dan kekuatan bisa berkurang. Selanjutnya, prinsip keamanan atau safety. Latihan harus dilakukan dengan teknik yang benar untuk menghindari cedera, dan pemanasan sebelum latihan dan perbandingan setelah latihan, dan penting mencegah cedera otot. Selanjutnya, masuk ke materi training zone. Training zone adalah zona intensitas latihan berdasarkan detak jantung yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil olahraga sesuai dengan tujuan kebugaran. Zona ini dihitung berdasarkan persentase detak jantung maksimal dan membantu menentukan apakah latihan lebih fokus pada pembakaran lemak atau peningkatan daya tahan atau peningkatan performa atletik. Training zone. 1. Zona pemulihan ringan, fokus pemulihan dan kesehatan dasar, contoh jalan santai atau yoga. Zona pembakaran lemak 60-70% mHr, sedang membakar lemak, fokus membakar lemak, daya tahan dasar, contohnya jalan cepat dan jogging ringan. Yang ketiga itu zona aerobik 70-80% mHr, dikategorikan menengah, fokusnya pada daya tahan jantung dan paru, contoh lari jarak menengah dan berenang cepat. Selanjutnya yang keempat, zona anaerobik 80-90% mHr, kategori berat, fokus kekuatan, kecepatan, daya tahan otot, contoh sprint, angkat beban berat. Selanjutnya yang kelima, zona maksimal 90-100% mHr, kategori sangat berat, fokus performa puncak, atletik, contoh sprint maksimal, interval training intens. Cara menentukan training zone. Contoh perhitungan usia 30 tahun mHr sama dengan 190 bpm. Zona pemulihan di kisaran 95 sampai 114 bpm. Zona pembakaran lemak 114 sampai 133 bpm. Zona aerobik dari 133 sampai 152 bpm. Zona anaerobik dari 152 sampai 171 bpm. Zona maksimal dari 171 sampai 190 bpm. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi tugas saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.